Oke, halo guys. Saya akan menjelaskan tentang patologi dalam partai politik di Indonesia. Selamat siang. Nama saya Julius Senyang, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu patologi dalam partai politik. Sebelum saya menjelaskan ke apa itu patologi dalam partai politik, saya akan mendefinisikan apa itu patologi politik. Patologi politik merujuk pada pengertian dasarnya mengenai patologi, yakni dari sudut pandang ilmu kesehatan merupakan gejala penyakit yang terjadi, di mana sebagai akibatnya akan mengganggu dan mengakibatkan abnormal sebuah sistem. Pengertian patologi politik sebagai sebuah gejala atau penyakit yang akan mengganggu pada sistem politik dan berdampak pada terciptanya patologi birokrasi, yakni terganggunya atau abnormal sistem birokrasi. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu patologi dalam partai politik. Fenomena korupsi sedang menyangkut partai politik Indonesia. Hal tersebut merupakan cerita lama yang terus berulang-ulang. Partai politik tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian korupsi yang dialami oleh partai lain. Korupsi menjadi sebagian dari penyakit-penyakit partai politik yang ada di Indonesia. Poinnya ialah, partai politik di Indonesia saat ini sedang berada di titik nadir. Jika tidak segera disembuhkan, bisa jadi partai politik akan hancur. Hal ini tentu akan mencederai demokrasi di negara kita. Lantas, apa yang menyebabkan patologi dalam partai politik ini terjadi? Jadi di sini saya akan mengkategorikan yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal partai politik dipengaruhi oleh kelembagaan partai politik itu sendiri. Kelembagaan yang dimaksud ialah proses pembentukan organisasi partai dari segi sistem. Kita bisa melihat bagaimana partai-partai politik menciptakan kader-kader instan. Artinya orang-orang yang menduduki elit partai bukan orang-orang yang mengikuti jenjang kaderisasi partai lagi. Yang lebih berbahayanya lagi ialah uang menjadi sebuah alasan bagi parpol untuk merekrut seorang kader. Pada akhirnya ialah partai politik hanya berisikan orang-orang yang mempunyai banyak uang. Maka tidaklah heran jika dalam memainkan fungsinya partai tidak lagi pro rakyat miskin. Jika hal ini semakin terjadi, maka rakyat akan semakin muak dan memboikot partai politik dalam pemilu. Maka pembenahan kelembagaan partai menjadi sebuah solusi. Rekrutmen politik atau merekrut politik partai haruslah jelas, tidak berstandar ganda, sehingga kader-kader yang ada dalam partai tersebut mencerminkan ideologi partai. Selanjutnya ke faktor eksternal. Faktor eksternal dapat kita lihat dari high cost politik. Dalam pemilihan umum, partai politik tentulah memerlukan pembiayaan partai. Jumlahnya, pembiayaan partai didapat dari internal partai melalui sumbangan anggota partai politik itu sendiri. Namun, dalam realitanya, sumbangan dari anggota partai politik sangat kurang untuk menutupi pembiayaan politik di pemilu. Dalam pemilu, ada misalnya, untuk memenangkan suatu calon partai membutuhkan berpuluh-puluh miliar, bahkan yang kita ketahui sekarang selalu sebuah kader pasti akan rela untuk memberikan uangnya untuk memenangkan suatu pemilu. Jumlah tersebut tidak bisa ditutupi jika partai mengajukan calon internal tapi tidak memiliki uang. Maka dari itu, partai mencoba melakukan konvensi bagi calon-calon lain yang memiliki uang. Dan yang lebih sering dilakukan partai politik ialah menunggu mahar dari calon lain, berasal dari partai lain atau semacamnya, untuk memberikan dukungan. Sama halnya di level legislatif. Untuk mengusung caleg internal, partai memperlakukan money politik. Anggota partai yang memberikan uang lebih banyak itu akan diberikan nomor urut terbaik dan ditempatkan di daerah menguntungkan caleg partai tersebut. Contoh ini sudah pernah kita lihat sebelumnya.
sudah banyak terjadi di Indonesia. Yang memiliki banyak uang akan memenangkan pemilu. Belum lagi ketika pemilu legislatif berlangsung, berapa uang yang dikeluarkan caleg untuk merebut kursi legislatif. Tentunya untuk merebut kursi legislatif akan memakan biaya sebesar lebih lah dari 1 miliar. Jika hal tersebut terus terjadi, maka mau tidak mau peradministrasian dalam pembiayaan politik harus terjadi. Korupsi menjadi langkah yang terbaik dan mudah untuk dilakukan partai melalui anggota-anggotanya yang berada di jabatan publik. Seperti kita ketahui, patologi dalam partai politik ini tidak bisa dihilangkan lagi. Dengan hanya memasang iklan untuk anti korupsi, mengajak masyarakat untuk tidak korupsi, itu menurut saya bukan cara yang ampuh untuk menghilangkan patologi dalam partai politik. Sesungguhnya yang perlu diajak untuk anti korupsi ialah partai-partai yang beriklan tersebut. Yang kayak mereka yang mengiklankan itu harus diajak untuk tidak melakukan korupsi. Pemberantasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan di internal dan eksternal partai, yaitu pelembagaan partai melalui kaderisasi dan sistem partai. Termasuk dalam hal ini, partai mempunyai ideologi yang jelas dan tidak abu-abu. Yang kedua, ialah menekan high cost politik, sehingga kita bisa melihat korelasi antara faktor eksternal dan faktor internal patologi partai politik. Ketika harga politik yang rendah, maka akan timbul kader-kader terbaik bangsa yang berasal dari partai politik. Dengan demikian, patologi partai perlahan akan terbasmi dengan sendirinya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya tentang apa itu patologi dalam patologi dalam partai politik. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan menyinggung saudara-saudara yang mendengar ini. Saya undur diri. Pesan saya dari Julius Sinyang. Selamat siang. We moved on to new things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping up.